Saudara Sintayong resmi diberhentikan oleh PSSI dari tugasnya sebagai pelatih timnas sepak bola Indonesia. Hal ini menuai pro dan kontra pecinta sepak bola tanah air. Tepatkah langkah memberhentikan Sintayong sebagai pelatih timnas sepak bola di saat Indonesia sedang berjuang menuju Piala Dunia? Kita diskusi. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. PSSI resmi mencopot pelatih timnas Sintayong. Apa yang salah dengan Sintayong? Dan siapa yang akan menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu? Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Lalu apa respon dari Sintayong atas pemecatan dirinya? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth. Tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Sin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong. Dan Coach Sin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Sin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Sin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Pencopotan Sintayong sebagai pelatih timnas menuai pro dan kontra. Para penggemar sepak bola justru mengkritisi langkah dari PSSI. Kalau menurut saya sih kurang setuju ya, karena ya dia udah membuktikan kualitas dia dari pas pelatih U23 yang nyampe lolos semifinal, dan juga dia udah membantu Indonesia masuk ke ronde 3, dan itu udah termasuk perkembangan yang sangat pesat bagi Indonesia. Dengan komposisi pemain yang mungkin sudah mumpuni juga, dan juga strategi Sintayong yang mungkin dibawa dari level Eropa, menurut saya Sintayong sudah cukup bekerja keras dan sudah cukup blend juga dengan tim. Jadi sebaiknya memang Sintayong ini baik untuk dipertahankan. Sebenarnya dari Sintayong sendiri sudah bagus ya. Gimana sendiri dari penanganan dari PSSI sendiri ya, memberi kepercayaan untuk Sintayong dan nggak asal-asalan kayak nggak percaya gitulah. Jadi gue sih percaya bahwa Sintayong udah bagus sih. Berarti masih untuk sempat dikasih kesempatan lagi untuk main? Menurut gue masih berhak untuk dikasih kesempatan sih. Tapi Erick Thohir bilang penggantian Sintayong tidak terburu-buru. Kata Ketua Umum PSSI itu sudah menghitung risiko yang dihadapi. Kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marzi, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung, kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada. Tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Lalu apa kata pengamat soal langkah PSSI ini? Sudahkah tepat? Apalagi mepet dengan pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Momen ataupun timing saya pikir agak telat ya. Maksudnya nggak tepat gitu ya. Karena kan Sintayong baru saja membawa tim AFF kemarin ya, yang berujung pada kegagalan lolos ke fase semifinal ya. Itu jadi seolah-olah kayak dikait-kaitkan gitu ya, dikait-kaitkan menjadi evaluasi. Padahal kan Pak Erick sendiri menyatakan sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Piala AFF gitu kan. Nah itu yang jadi akhirnya
agak ambigu ya. Kenapa kalau memang ini persoalannya dari beberapa bulan yang lalu, sebetulnya diskusi tentang STY ini lanjut atau tidak, yaitu ketika sebelum melawan Bahrain kan, sebelum melawan Cina kan, seperti disebutkan. Kenapa baru eksekusinya sekarang setelah Sintayong gagal membawa tim AFF lolos ke semifinal. Jadi itu yang membuat sumir pemberitaan di media kan, seolah-olah ukurannya, benchmarknya, patokannya, evaluasinya adalah kegagalan di Piala AFF. Ternyata bukan itu ya. Ternyata ada dinamika yang sudah mengawali sebelumnya gitu loh. Itu yang tadi saya katakan, timingnya jadi nggak pas gitu. Jadi seolah-olah kayak dicari-cari gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Ternyata memang ada masalah sebelumnya. Dan tadi kita juga mungkin kalau pemirsa mengikuti preskon dan juga sesi tanya jawab Pak Erick dengan media kan kelihatan sekali ya. Bahwa sebenarnya kotak Pandoranya itu sudah terbentuk itu ketika menjelang pertandingan lawan China, bahwa terjadi eskalasi di situ kan. Keputusan sudah dibuat, Sintayong kini tak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Soal siapa penggantinya akan diumumkan 12 Januari mendatang. Waktunya mepet dengan persiapan pertandingan lanjutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kita tunggu gebrakan PSSI dan sang pelatih baru. Saya Zikir Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa.